Ya, sahabat Merkuri, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam perbincangan kita di Talkshow Solusi SDM. Kalau Anda mendengarkan dan menonton kami di program ini melalui website mercuryfm.id, ya, yang in frame hanya para narasumber karena saya masih ada di studio juga sih, Bu Novi, jangan ketawa. Saya di studio juga, cuman saya ada di tempat yang lain dulu karena rasanya lebih enak menampilkan beliau-beliau berdua. Ya, hari ini Bu Novi izin teman-teman, ada Mas Adam yang mewakili Magnet Solusi Integra MSI Consulting, dan kemudian juga ada, saya sapa dulu Mas Adam. Selamat pagi Mas Adam. Selamat pagi Pak Aldi. Bentar. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sehat Aldi. ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sama seperti Bu Novi. Mas Adam, silakan memperkenalkan narasumber dan apa topik kita hari ini. Monggo. Oke, baik. Ini seperti saya yang hostnya gitu. Iya, nanti kalau sudah lulus saya pensiun. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldi. Baik. Selamat pagi Bu Sofi. Apa kabar nih pada pagi hari ini? Pagi, sehat. Oke. Baik, pasti macet ya kalau di Surabaya, apalagi ya Selasa, hari ini Selasa, betul ya? Oke. Ya. Gimana tadi di perjalanan Bu Sofi? Oh, perjalanannya lancar, kan dekat dari rumah saya ke sini. Cuma tadi masih menyiapkan materi untuk bincang-bincang hari ini. Oh, Karena iya, kemarin iya. malam sudah sampai malam kerjanya. Jadi lelap tidur dulu. Oke, baik. Iya. Saya Ini soalnya penting ini ya. Wus, undangan Ya. dari Bu Novi itu memang penting banget ya, Bu Sofi ya. Penting, tapi ngerjainnya baru tadi pagi. Oh, oke. Baik, melengkapi Mas Adam, narasumber tamu kita hari ini adalah Ibu Sofi Balgis, MPSI, psikolog, Ketua AP2I Jatim, dan sekaligus beliau adalah staf pengajar dosen di UINSA. Betul ya, Bu? Betul. Ya, kita kenalan dulu dengan AP2I. Silakan, Bu Sofi, apa itu AP2I Jatim? Itu organisasi nirlaba ya. Jadi organisasi profesi tepatnya. Asosiasi Psikologi Positif Indonesia wilayah Jawa Timur. Nah, jadi ada di beberapa wilayah di Indonesia ya. Tapi yang di Jawa Timur itu baru berdiri sejak tahun 2020 gitu. Jadi masih balita ya. Masih 5 tahun gitu ya. Dan saya ketua yang kedua. Ketua pertama Bu Ivon 2020, 2024, lalu 2024 sampai 2028 itu saya. Nah, ini karena termasuk organisasi baru juga, pengembangan wilayah juga masih baru, maka kami perlu banyak sosialisasi tentang psikologi positif begitu. Nah, psikologi positif ini satu kajian ilmu yang merangkum beberapa bidang psikologi. Jadi ada psikologi positif di pendidikan, di industri, di kesehatan gitu ya, bahkan di kebencanaan. Nah, pada bincang hari ini undangan dari Bu Novi itu untuk membincang psikologi positif di setting organisasi gitu, di industri dan organisasi. Kita akan ngobrol bersama Mas Adam dan Mbak Sofi tentang bekerja dengan makna, menumbuhkan spiritualitas di tempat kerja. Tapi menjadi catatan, disclaimer-nya dulu, spiritualitas ini bukan sesuatu yang bersifat religius ya. betul. Betul ya Mas Adam ya? Betul. Ya, oke. Dan tapi membedakannya seperti apa ya Mas ya? Apa yang dimaksud dengan spiritualitas di tempat kerja, dan kemudian apa bedanya dengan itu kalau kemudian konteksnya itu religius? Monggo. Oke, bagi saya, menurut saya kalau antara spiritual, betul yang disampaikan Pak Aldi, antara spiritualitas dengan religius itu adalah hal yang berbeda. Namun sebenarnya saling berkaitan antara dua hal tersebut. Bagi saya, menurut saya, bahwa spiritualitas sendiri adalah pengalaman dari manusia itu sendiri tentang pencarian makna, tujuan dan moralitas dari hal tersebut yang melebihi dari dia sendiri, individu itu sendiri, entah itu tentang ketuhanan atau alam dan lain sebagainya halnya, atau hal-hal yang spiritualitas hal-hal lainnya. Nah, sedangkan dari sisi religius itu pasti berhubungan dengan secara vertikal ya, antara ketuhanan, tauhid, bahwasanya setiap hal-hal atau ada hal yang dilakukan seperti kita ngomongnya apa ya,
ibadah lah atau ritual yang biasa setiap agama masing-masing lakukan. Ada hal-hal yang mereka lakukan untuk menuju ke sana ya. Seperti itu sih. Gitu. Mbak Sofi mau menambahkan? Iya, lebih dari itu sebenarnya spiritualitas itu pengalaman batin ya. Ketika dia terkoneksi dengan Sang Pencipta, gitu. Kalau di Islam Sang Kholik gitu ya. Jadi memang dia merasa ada sesuatu di luar diri yang maha besar gitu, yang maha kuat gitu ya. Dan itu menghubungkan dia dengan semesta alam dan penciptaannya begitu. Nah, kemudian terkait juga dengan tadi terhubung dengan alam semesta dan makhluk di dalamnya. Berarti orang yang spirit itu dia harmoni tuh dengan lingkungan. Dia peduli pada kebersihan, peduli pada kelestarian alam, peduli pada harus menjaga dan memelihara makhluk-makhluk Tuhan kayak begitu. Nah, kalau yang kita bincangkan pada hari ini terkait dengan di tempat kerja itu sebenarnya ada beberapa ciri yang itu memang khas banget untuk lingkup pekerjaan, pegawai dan organisasi. Begitu. Dan kalau misalnya awam bilang lah, kalau membedakannya, piye Mbak Sofi, Mas Adam, dengan aspek yang religius itu, artinya kan tadi kalau yang spiritualitas itu kan dekat dengan alam itu bedanya dengan yang aspek religiusnya di mana ya? Nah, kalau dari saya pribadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa spiritualitas itu tentang arahnya dari tadi tentang makna dan tujuan dan moralitas ya. Tidak sedalam religius gitu ya. Tidak sedalam, bentur. Oke. Bentur sampai bener betul. Bener dan betul bener, jadi bentur. Ya, biasanya kayak siapa tuh Isyana. Benul. Benul ya. Bener dan betul. Iya, benul. Ya, gitu. Kalau menurut saya itu kan religius pasti berhubungan dengan yaitu kan ketuhanan ya, ketawitan. Karena setiap agama pasti punya tujuan satu, yaitu ya Tuhan mereka masing-masing gitu sih. Iya. Mbak Sofi, kenapa ini kemudian menjadi penting di tempat kerja? Aspek spiritualitas ini untuk membuat karyawan itu merasa pekerjaannya itu punya makna, kemudian juga purpose begitu ya. Ada pilihan-pilihan yang mungkin dia merasa jadi lebih bermakna, itu kenapa? Baik, jadi ketika karyawan itu memilih organisasi untuk kerja, itu kan menyesuaikan dengan value. Nah, spiritualitas itu menawarkan value, gitu. Nah, value itu ada di budaya organisasi, kemudian terkait dengan prinsip-prinsip. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa spiritualitas itu lebih universal, lebih umum, religi kan lebih deep. Tapi religi itu bagian dari spiritualitas. Jadi kalau dibayangkan itu kita ingat kopi, ini hampir semua orang suka kopi ya, karena banyak kedai kopi di Surabaya. Nah, jadi kopi itu anggaplah itu seperti spiritualitasnya. Nah, tempat untuk menghidangkan kopi itu religinya. Jadi ada yang di mo, ada yang dicangkir, ada yang dibentuk tumbler dan sebagainya. Nah, jadi wadah itu yang dibutuhkan oleh karyawan. Jadi karyawan ini punya spiritualitas. Dia masuk kerja, dia akan pilih nih wadah apa yang cocok nih buat spirit saya bisa bertumbuh di situ. Nah, tempat atau wadah itu agama kan. Nah, maka perusahaan pun juga harus memperhatikan aspek religiusitas karyawan. Jadi karyawan akan memilih nih mana nih perusahaan yang cocok, misalkan nih terkait dengan value gitu. Value misalkan bagaimana dia bisa menerima keberagamaan. Keberagamaan yang berbeda-beda di tempat kerja. Mohon maaf karena ada beberapa perusahaan yang masih rasis, ya, atau misalkan seolah-olah ini hanya agama tertentu yang banyak kerja di situ. Nah, berarti seolah-olah banyak agama tertentu yang kerja di situ, berarti di situ memang bertumbuh spiritualitasnya. Di tempat kerja itu dibangun melalui budaya organisasi bahwa di situ religi yang dia miliki sebagai keyakinan dia dengan Sang Pencipta atau dengan semesta alam itu bertumbuh di situ. Jadi penting untuk dibicarakan bahwa karyawan pun itu juga memilih mana tempat kerja yang pas untuk bertumbuh spiritualnya, untuk semakin dia meyakini
tadi keyakinan yang lebih mendalam ya adalah religi dan sampai membangun di situ nilai peribadatannya itu bisa berlangsung nggak di tempat kerja gitu. Iya. Saudara mau menambahkan? Kalau dari saya pribadi menambahkan ada sesuatu hal yang betul yang disampaikan Bu Sofi. Kalau saya menambahkan ada sesuatu hal yang harusnya bisa dibayangkan atau dicapaikan di masa depannya. Kalau saya kalau kita ngomong rasional umumnya lah, orang kerja pasti cari duit, tapi nggak melulu soal duit, nggak melulu soal gaji, nggak melulu soal bayaran. Akan tetapi dari spiritualitas yang orang-orang bekerja ini munculkan ketika lalu untuk duit ini untuk apa, kerja ini untuk apa, gaji ini untuk apa. Nah, bisa divisualisasikan bahwa nilai spiritualitasnya terhadap tadi antara norma-norma yang ada tentang mengasihi, menghormati dan membuat sesuatu hal yang menjadi harmonis, itu salah satu contoh dari apa yang dia peroleh ini bisa dibuat atau kebermanfaatan untuk ke depan. Contoh nih, kita buatlah dari sisihan karyawan atau mungkin pekerja ini disisihkan untuk sesuatu hal yang membantu terhadap hal-hal seperti kayak yayasan, yatim piatu atau rumah Islam istilahnya TPQ dan lain sebagainya. Itu hal yang menurut saya salah satu bentuk spiritualitas yang dimana dia nggak memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi ada hal atau sesuatu, purpose, tujuan yang bahwasanya nilai mengasihi itu juga ada loh. Di spiritual mengasihi ya, setiap agama pasti adalah kasih sayang terhadap nggak terhadap keluarga, tapi terhadap orang lain, yang artinya hal ini bisa selaras bahwa orang yang bisa mempunyai konsep hal tersebut ini, sedikit konsep seperti ini bisa memiliki spiritualitas yang cukup bisa dijadikan semangat spirit itu sendiri untuk bekerja seperti itu. Jadi bukan hal tentang material atau tidak hanya gaji tapi dia di situ nyaman nggak dengan keyakinan dia itu di situ bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa mencari purpose yang lebih tinggi gitu. Perusahaan mendukung dia nggak gitu. Iya. Artinya bahwa sebenarnya menumbuhkan spiritualitas itu, kalau misalnya kita bicara soal dalam konteks organisasi perusahaan gitu, itu berkorelasi positif loh dengan produktivitas ya. Orang yang kemudian spiritualitasnya merasa bisa ditumbuhkan di tempat kerja itu menjadi lebih produktif. Benar, Mbak Sofi? Betul. Kenapa? Karena dia karyawan tersebut akan melihat dua hal. Pertama, organisasinya membuat dia untuk bertumbuh tadi nilai spiritualitasnya. Jadi di situ tumbuh subur spiritualitasnya. Termasuk diantaranya ruang untuk refleksi atau ibadah. Yang tadi organisasi itu mengakomodir keberagamaan karyawannya. Yang kedua, pemimpinnya yang dilihat. Pemimpinnya juga mendukung nggak? Misalkan waktunya beribadah, waktunya ini ya ceritanya teman yang di Bali gitu ya. Waduh, perusahaan di Bali itu mah repot. Kenapa? Banyak liburnya, karyawannya kan banyak ibadahnya. Itu contoh gitu. Itu perusahaan harus mendukung dan pemimpinannya juga harus mendukung. Oh, ini waktunya ibadah apa. Itu teman-teman di Bali itu cerita, wah kalau perusahaan di Bali itu agak repot karena banyak hari libur yang tidak ada di kalender. Tapi karyawannya izin untuk ibadah atau pulang lebih cepat. Oke. Nah, kalau pemimpinnya dia itu berbasis nilai dan memberi keteladanan juga, dan juga memberi spirit, ayo ibadah, atau ayo ini dikasih tempat untuk ruang ibadah gitu ya, atau bolehlah di ruangan itu ada simbol-simbol keberagamaan untuk ruang privasi karyawan tertentu gitu ya. Nah, itu akan dia karena tadi senang ya, karena didukung gitu ya, maka dia akan memberikan perform ya, kinerjanya dia bagus. Gitu. Jadi itu sangat berpengaruh ya, lingkungan kerja yang spiritualitas, organisasi mendukung, pimpinan mendukung, karyawannya jadinya giat bekerja. Dan dia merasa punya nilai itu nyambung. Oh, nilainya itu bisa
didukung tadi oleh perusahaan itu sehingga dia terkoneksi oleh perusahaan dengan Tuhan. Berarti kalau aku kerja di sini itu jalan Tuhan, aku mendapatkan berkah gitu lewat perusahaan ini gitu. Dengan perusahaan ini aku hidup lebih berkah juga. Nah itu kan nilai spiritnya terbangun. Itu membuat dia lebih produktif gitu. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Mas Adam, Mbak Sofi, kita break dulu, kita ke iklan. Dan sahabat Merkuri, kalau Anda mau sharing-sharing seperti biasa ya, 0315620096, 5679696, atau melalui WhatsApp juga boleh di 0817300096 setelah pesan-pesan berikut. Ya oke, kita lanjut kembali. Mungkin bisa mentokin aja Mbak Yuli supaya suaranya lebih. Nah oke. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Talkshow Solusi SDM, masih bareng para narasumber. Ada Mas Adam dari Magnet Solusi Tenggerai, Messi Consulting. Kemudian juga narasumber tamu kita ini adalah Ketua AP2I Jawa Timur, sekaligus juga beliau adalah dosen di UINSA, Mbak Sofi Balgis, MPSI Psikolog. Kita sedang membahas tentang ini nih, bekerja dengan makna menumbuhkan spiritualitas di tempat kerja. Dan tadi kita sudah coba untuk memilah begitu ya, antara aspek spiritualitas dan religius. Kalau memilah dan mencoba itu ternyata berhubungan. Ya, gitu. Memang berhubungan, cuman untuk membedakan karena jangan sampai kemudian di tempat kerja itu hanya seperti tempat ibadah gitu loh akhirnya, ya kan, terlalu religius juga, bukan terlalu religius, apa ya, susah ngomongnya. Artinya tidak melulu hanya sekedar ritual keagamaan gitu ya, tetapi ini lebih luas karena karyawan itu juga harus produktif dalam berkarya gitu. Tapi ini ada pertanyaan menarik yang dari tadi saya kepikiran, apakah mungkin membangun spiritualitas di tempat kerja tanpa bersinggungan dengan nilai-nilai religius, dan bagaimana membedakan spiritual dan religius dalam konteks organisasi yang plural, Mas Adam? Oke. Berarti ini bergerak secara spiritual, cuman nggak terhubung dengan religius, gitu ya? Iya. Oke. Mungkin ya. Oke. Berarti yang harusnya kita ambil adalah di nilai moralitasnya ya sebagai spirit itu sendiri, bahwa kita sendiri harus dalam spirit itu, yaitu tadi spirit sendiri diambil dari kata spirit, semangat, bahwasanya ya semangat, saling menghormati, toleransi, mengasihi, terus kemudian ada sesuatu hal yang dimana ia lakukan itu berdasarkan makna dari hal yang di luar religius. Kalau kita ngomong tadi bahwasanya saya bekerja untuk menghidupi, menafkahi anak istri. Nah, itu kan hal yang religius. Kenapa religius? Ya itu memang kewajiban dalam agama sendiri adalah menafkahi keluarga ya. Nah, di sisi lain kalau kita mau mengesampingkan bahwa membedakan ya, bahwa ini bukan melulu soal religius, ya berarti kita bisa kesampingan hal tersebut untuk dimaknai atau dinilai bahwa purpose-nya diubah menjadi sesuatu hal yang dengan saya bekerja, dengan saya mengerjakan semua pekerjaan ini, apa yang saya peroleh bisa dialokasikan ke hal lain, hobi atau ke arah yang lebih berkembang lagi, seperti mungkin bisnis, mungkin investasi dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang bisa istilahnya dimunculkan. Kalau memang sekiranya dari hal religius itu ingin ingin mempurpose spiritualitas dengan mengesampingkan religius gitu sih. Ada tambahan, Mbak Sofi? Ya, jadi ada saatnya itu bisa dipahami terpisah, ada saatnya itu jadi satu gitu ya, satu kesatuan gitu. Saling berpengaruh begitu. Jadi ini catatan saya adalah bukan organisasi menganut agama tertentu, tetapi menciptakan atmosfer di mana nilai-nilai dari tadi ya keberagamaan yang berbeda-beda itu bisa tumbuh. Contoh nih, kasih sayang tadi disebutkan oleh Mas Adam. Lalu kejujuran.
Jadi kerja di perusahaan ini itu membangun integritas, kejujuran gitu ya. Kerjanya benar, kemudian transparansi, lalu kejujuran dalam hal misalkan tidak melakukan kecurangan begitu ya. Kemudian ada kepatuhan. Lalu ada lagi ini prinsip pelayanan. Jadi pekerja itu melayani. Melayani umat, melayani Tuhan, melayani jadi misalkan nih saya kerja nih sama Mas Adam, tim kerja. Apa yang saya lakukan itu kan nanti berdampak juga sama Mas Adam. Jadi secara spirit bahwa Adam Bu. Mas Adam, Iya. Pak Aldi gitu ya. Sorry lupa. Nah, maka apa yang dia lakukan itu untuk melayani teman kerjanya, melayani organisasi dan melayani misalkan kepentingan, kalau ini perusahaan yang berhubungan dengan market luas ya, berhubungan dengan customer. Maka ada spirit pelayanan di situ bahwa yang dia kerjakan itu sebenarnya untuk melayani orang lain. Nah, nilai-nilai pelayanan ini kan di beberapa agama itu juga kuat banget gitu. Jadi aku bekerja itu untuk melayani orang lain, berbuat sesuatu kebaikan untuk orang lain. Nah, ini spirit yang dibangun begitu. Jadi kerja yang benar dong gitu ya. Itu sudah spirit. Ayo yang jujur dalam misalkan kalau dia bagian keuangan, bagian proyek gitu ya. Itu spiritnya gitu. Oke. Ada beberapa nilai spiritualitas yang universal yang itu dianuti oleh beberapa agama atau semua agama juga yakin bahwa jujur itu penting, pelayanan itu juga penting. Nah, itu organisasi menumbuhkan atmosfer itu. Ya. Artinya dengan kata lain dalam sebuah organisasi perusahaan yang transaksional dan orientasinya target, menyisipkan nilai-nilai spiritual itu harus dilakukan dengan cara-cara yang seperti barusan disampaikan oleh. Iya, kerja yang benar termasuk gitu ya. Bikin produk itu harus bagus. Ya, semangat itu udah cukup spirit, ya. Kalau terkait dengan pelayanan tadi yang saya garis bawahi, maka bikin sesuatu itu yang bagus karena itu nanti dinikmati orang lain. Karena itu nanti berkontribusi pada orang lain. Jadi harus mikir dong, apa yang kamu kerjakan itu berdampak positif untuk orang lain. Itu udah spirit. Kerja yang benar, kerja ngawur nanti dampaknya banyak gitu. Nah, itu harus dibangun gitu. Bahwa secara komprehensif itu apa yang dia lakukan itu ternyata berdampak positif nggak sih buat organisasi, buat orang lain, buat customer, buat masyarakat. Kan banyak perusahaan juga yang itu untuk pelayanan masyarakat ya, seperti pabrik atau perusahaan di bidang customer goods atau produk-produk makanan, produk-produk minum gitu ya. Itu mulai dari awal itu sudah berpikir bahwa kebaikan yang dilakukan di tempat kerja itu akan berdampak pada masyarakat luas. Ini udah spirit gitu. Apapun agamanya gitu. Mas Sofi, pengalaman yang ada Mas Adam mungkin juga nanti bisa menambahkan. Sebelum kita ke pertanyaan sahabat-sahabat Merkuri, semudah dan sesulit apakah untuk membangun apa yang kita diskusikan mulai awal tadi sampai sekarang, Mbak Sofi? Baik, saya berbasis riset ya. Berbasis riset. Jadi kemudahan itu membangun spiritualitas di tempat kerja adalah ketika tadi memberi ruang untuk menyambungkan antara spirit SQ, EQ dan IQ. Jadi kerja dengan pintar, kerja dengan cerdas emosi gitu ya, dan juga spirit dibangun. Nah, itu biasanya memang menguatkan mindful working dan juga terkait dengan tadi ada ruang beribadah. Bahkan nih saya pernah tahu itu ada perusahaan yang ngaji bareng pada hari tertentu. Gitu. Atau setiap ulang tahun perusahaannya itu dia akan mendatangkan tokoh agama untuk memberikan kajian. Contohnya seperti itu mudah sebenarnya. Yang sulit adalah ketika ada sesuatu yang itu tidak toleran. Nah, ini yang sulit. Ya, misalkan tidak toleran, mohon maaf, masih ada tuh yang belum bisa sholat di tempat kerja. Atau misalkan ketika ada peribadatan agamanya nggak boleh libur, misalkan ini penting ini kalau ada meninggal itu perlu ada doa bersama atau apa gitu. Nah, itu nggak dapat izin. Nah, toleransinya di situ yang bisa bikin masalah gitu. Oke. Mas Anda mau menambahkan? Oke. Menambahkan kalau tadi ya tentang toleransi tidak mendukung. Saya ingat salah satu tempat makan yang pernah saya
makan ya di sana, makan. Setelah itu saya pengen sholat juga tuh. Saya pengen ibadah, Mas, Mbak, ini tempatnya di mana? Maksudnya sholatnya di mana? Oh di sana Mas. Dia ini kalau jelasin jauh gitu kayak ini bisa 100 meter dari tempat lokasinya, yang artinya, nah ini salah satu bentuk yang apa ya istilahnya, dia bekerja tidak didukung secara spiritnya. Itu bukan di MSI bukan ya? Bukan, oh MSI ada. Ngomongnya loh, bukan. Ada, ada ya? Ada fasilitasi. Ada Vin. Ada, cuma anak-anaknya nggak pernah ke sana gitu ya. Nah itu enggak saya itu ya. Saya enggak nyampein itu. Enggak bercanda. Saya pribadi saya melakukan. Bercanda Vin. Oke. Kembali ke tadi. Nah itu artinya yang apa ya? Ada satu hal yang secara spiritnya dia tidak didukung. Dia tidak difasilitasi. Nah, hal ini yang bisa apa ya? Memunculkan menghilangkan sisi spiritualnya yang akhirnya memikirkan hal-hal yang bahwa saya tidak didukung, saya tidak difasilitasi, bagaimana saya bisa spirit di sini biar bisa memunculkan tentang performa yang bagus, memberikan hal yang terbaik untuk mungkin masak atau menyajikan hal yang ia sajikan ke orang-orang. Ini dia kurang ada sisi yang kurang didukung, akhirnya saya diberikan fasilitas yang ala kadarnya, saya akan memberikan yang ala kadarnya. Ala kadarnya. Itu pasti terjadi ya. Kayak gitu sih. Iya. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini Mas Adam dan juga Mbak Sofi kelihatannya sederhana, sepele, tapi kalau ini tidak diperhatikan bisa mengganggu produktivitas ya. Ya, karyawannya akan keluar karena karena karyawan itu juga pribadi otonom sebenarnya untuk memilih mana perusahaan yang membuat dia bisa berkembang karirnya dan juga tadi ternyata bermakna, spiritnya juga gitu bertumbuh di situ, menjadi pribadi yang tadi bisa memberikan yang terbaik, bisa berdampak positif untuk masyarakat luas. Jadi apa yang dikerjakan itu membangun spiritnya juga, tidak sekedar dapat gaji ya. Ya, betul. Ini ada Pak Rian. Selamat pagi Pak Rian, terima kasih. Indikator apa yang Bapak dan Ibu gunakan untuk menilai Bapak dan Ibu itu maksudnya Mas Adam dan Mbak Sofi ya, untuk menilai karyawan sudah menemukan makna dalam pekerjaannya? Apa Mas biasanya indikatornya? Mungkin Mas Adam dulu, nanti saya ke Mbak Sofi juga. Oke, indikatornya adalah ceria bahagia sih. Ceria bahagia. Wow. Ceria bahagia. Terus ada ada pola-pola yang dia lakukan itu secara rutin gitu. Ya saya mungkin ambil contoh lah, mungkin setelah di jam-jam tertentu dia akan menghilang. Menghilangnya bukan karena menghindari pekerjaannya, yang artinya dia melakukan suatu ritual yang kalau zuhur, kalau di Islam kan zuhur, kalau asar dan sebagainya. Nah ada lagi mungkin dia lakukan sebelum buka laptop, dia akan berhenti sejenak dan mempertanyakan, mungkin di rekan-rekan lain mempertanyakan, ngapain kok istilahnya laptop udah nyala nih, tapi udah nyala lama tapi nggak dicanda-canda, maksudnya nggak Nah ternyata dia melakukan satu ritual, yaitu berdoa, bahwa dia ingin memaknai bahwa setiap hari, setiap pagi saya meletakkan tempat di office hour, misalnya dari pagi jam 8 mungkin ya di tempat-tempat rekan-rekan pendengar di sini, jam 8 sampai jam 5 pulang. Nah dari start jam 8 dia taruh diri, taruh badan, taruh fisik, istilahnya refleksi diri bahwa ini saya untuk apa di sini, saya untuk ngapain di sini, untuk melakukan apa, untuk melakukan hal baik apa, dan lain seterusnya. Hingga dia sore, sehingga rencana-rencana spiritual itu bisa terlaksana, bisa terlakukan dengan bentuk refleksi diri dengan sekejap itu tadi ya, sebelum melakukan aktivitas selama seharian, seperti itu sih. Mbak Sofi, menjawab Pak Rian? Ya, kalau tadi ceria dan apa? Bahagia. Nah, tadi itu giat dan semangat. Giat dan semangat. Giat dan semangat. Giat, semangat, ceria, bahagia gitu ya, yang positif ya. Terus di situ ada kata kunci lain adalah motivasi kerjanya itu secara intrinsik itu menjadi lebih kuat.
Jadi secara diri sendiri itu dia punya semangat kerja tinggi, punya motivasi kuat untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, gitu loh. Bukan karena imbalan, tapi karena mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya itu menjadi spiritnya dia dalam pelayanan, dalam kerja untuk memberi pelayanan yang terbaik, gitu. Terus indikator yang lain adalah dia puas kerja. Gitu. Dia puas karena nilai tujuan dia terpenuhi di tempat kerja. Nah, indikator lain dia itu juga terhubung dengan rekan kerja, gitu. Jadi ini sebaliknya ya, kalau ada teman kerja yang nggak kerasanan, yang merasa sering berantem atau nggak cocok sama teman kerjanya, itu spiritnya nggak bagus gitu. Ya? Jadi kebaliknya, spiritnya bagus ketika indikatornya dia kerasan. Dengan teman kerja itu dia nyaman, merasa akrab gitu ya. Itu berarti dia bisa terbangun spiritnya di tempat kerja. Oke. Gitu. Siap. Oke. Kita break lagi, kita ke iklan dulu, Mas Adam, Mbak Sofi. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan ya. Terima kasih sudah bersama kami di program ini, dan saya ke pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Sinta. Gimana kalau ada karyawan yang sangat memegang teguh kejujuran, bekerja sesuai syariat agama, tapi justru terdepak karena dia dianggap terlalu kritis, Mbak Sofi? Ya, itu bagian dari dinamika ya. Kalau ditanya terus bagaimana apa yang dilakukan, ya pilihannya kan tetap mau stay di situ atau pindah kerja. Take it or leave it ya. Iya, ingat ya bahwa karyawan itu makhluk Tuhan yang otonom gitu ya, bukan milik perusahaan ya. Saya pendukung liberal gitu. Artinya tiap pribadi itu sebenarnya punya bargaining power gitu. Dia akan melakukan kompromi apa nih untuk perusahaan gitu ya. Ketika dia sudah jujur malah dibilang apa istilahnya, nggak cocok atau nggak sinkron dengan nilai atau budaya di perusahaan itu. Maka perlu mengambil keputusan ya, karena kita harus mensejahterakan diri sendiri kan, bukan perusahaan, diri sendiri gitu. Nah, kalau nggak cocok ya sudah, pilihannya tetap di situ atau keluar, atau tadi punya bargaining power, melakukan kompromi gitu. Ya, oke. Sudah mau menambahkan? Oke, kalau pilihan-pilihan yang tadi Bu Sofi sampaikan sudah cukup menyampaikan. Cuman saya ingin menambahkan bahwa saya ingin bertempat terhadap menetralkan diri tentang kritisnya orang ya. Bahwa kritisnya orang itu nggak selalu baik terhadap orang lain atau perusahaan yang dikritisi ya, seperti itu. Nah, bahwasanya saya ingin menetralkan diri bahwa kritis yang seperti apa yang diberikan, karena nggak selalu setiap kritis yang diberikan itu cocok loh dengan visi misi value yang perusahaan miliki. Oh gitu. Kayak gitu. Kadang ada yang antara atasan lah, manajemen dan staff itu memiliki tujuan yang berbeda dengan value yang mungkin beda atau sama. Nah, ini ada banyak sekali kondisi atau konteks yang akan terjadi. Nah, kritis di sini bisa dikaji lagi lah menurut pribadi ataupun orang lain, manajemen atau atasan, bahwasanya bentuk kritis ini membangun atau tidak, atau ini cuma tendensi dari si kritis, untuk menunjuk orang yang kritis, kritiser ya. Artinya kritis itu memang sesuatu yang memang ada kaitan erat dengan pekerjaan, atau hanya sekedar ya emang dari sononya orang ini troublemaker, quote unquote ya, dalam tanda petik gitu ya. Saya setuju, orang kritis itu saya setuju, saya mendukung orang kritisnya untuk membangun secara tim, secara perusahaan, atau ada tendensi yang ia munculkan. Memang yang ia sampaikan memang akan bagus mungkin di perusahaan atau tim yang lain. Tapi perusahaan kembali lagi bahwa perusahaan itu punya visi misi dan value, yang artinya ini nggak boleh keluar dari koridor yang perusahaan punya atau manajemen punya. Akhirnya semua pergerakan atau semua decision yang dibuat itu berdasarkan dari visi misi dan value itu tadi. Dan pastinya
balik lagi kalau kondisinya bahwa gimana menangani hal tersebut, balik lagi ke apa yang disampaikan Bu Sofi. Stay atau keluar atau punya bargaining power. Gitu Iya. Silakan. Jadi intinya itu ya, kalau misalnya memang menurut karyawan bersangkutan Bu Sinta kondisinya memang tidak menguntungkan aspek spiritualitasnya, ya udah lakukan bargaining dulu. Kalau misalnya enggak, ya udah leave aja. Gitu ya, semudah Anda leave dari grup di WhatsApp gitu. Cuman mesti berhati-hati ya, karena sekarang juga cari pekerjaan tidak semudah seperti apa begitu. Pak Anton, terima kasih juga sudah berkenan untuk mampir di perbincangan ini. Adakah penelitian bila sebuah organisasi ataupun perusahaan yang menumbuhkan spiritualitas di tengah karyawannya bisa mencapai target dan mengurangi kecurangan karyawan dalam pekerjaan? Mohon penjelasan, monggo. Mbak Sofi udah spill tadi banyak katanya. Banyak banget. Cari di Google Cendikia gitu ya. Banyak banget, saya nggak bisa baca detail ya. Saya spill aja deh. Ya. Ini Google Scholar Journal gitu ya. Oke, kata kuncinya spirituality, spiritual di tempat kerja sama dan produktivitas gitu ya. Banyak. Nanti kita ketemu nih berapa itu artikel. Kita juga bisa tanya berapa tahun terakhir gitu ya. Nah, jadi ini mulai tahun 2001 ini kalau yang di ponsel saya ya keluar ya. Jadi spiritualitas itu bisa meningkatkan produktivitas karyawan ya. Dalam kajian Islami juga ada, dalam kajian pendidikan juga ada, pengentasan kemiskinan, kemudian terkait dengan performance ya. Performance itu ada 3, organisasi performance, karyawannya sendiri performance, sama leadership performance. Ada juga tim performance gitu. Nah itu bisa di browsing, di explore sendiri ya Pak ya, risetnya itu. Tapi saya jamin banyak hasil riset yang menghubungkan antara spiritualitas di tempat kerja dengan produktivitas dan juga kaitannya dengan kinerja perusahaan, kinerja pegawai. Bahkan kalau di psikologi positif nih ya, itu meningkatkan well-being karyawannya, psychology well-being, ada spiritual well-being, kemudian selain spiritual juga kaitannya subjective well-being yang tadi yang sangat pribadi banget, itu juga bisa terbentuk ketika dia tumbuh di perusahaan yang membangun spiritualitas. Ya, saya coba untuk melanjutkan pertanyaan dari Pak Anton. Event itu di Indonesia ada ya Bu ya, perusahaan-perusahaan itu ya? Ada risetnya malah di Indonesia gitu ya. Oh gitu ya. Contoh nih ya, spill boleh nama perusahaannya. Penelitian saya itu tahun ini Mbak Sofi pernah bikin penelitian juga, meneliti sebuah perusahaan. Wawancara. Wawancara. Ini penelitian awal ya, wawancara, belum sampai ke data kuanti gitu, secara pribadi. Tahun 2019 saya risetnya di Telkom. Nah, salah satu contoh perusahaan yang menerapkan spiritualitas di tempat kerja itu Telkom. Dari Telkom kemudian tahun 2019 itu ya. Kemudian ada ada apa sih kita sebutnya pedoman akhlak itu di BUMN. Oh iya. Itu juga melihat dari track recordnya Telkom memberi ruang spiritualitas buat karyawannya. Oh, jadi akhlak itu salah satu di antaranya terinspirasi dari Telkom. Telkom yang sudah menerapkan spiritualitas itu lama gitu. Nah, itu contohnya apa? Akhirnya produktivitasnya kan meningkat, lebih kreatif gitu kan. Kemudian nilai pendapatan juga semakin tinggi seperti itu contohnya. Iya. Oke, Mas Adam. Untuk Pak Anton mau menambahkan? Cukup? Menambahkan ya. Tadi tentang explore risetnya ya. Jadi Pak Anton ini skeptis. Kalau ada penelitiannya sebutin dong. Mbak Sofi sudah menyebutkan tadi contohnya itu jelas dari Telkom gitu. Banyak sih kalau sekarang kalau ngomong
zaman semua apa sih yang nggak bisa diakses gitu loh. Cuma butuh device, HP atau laptop atau apapun itu sama koneksi udah cukup buat nyari sesuatu yang bisa mendukung tentang apa namanya spiritualitas. Nah tadi yang saya paling tunggu dari Bu Sofi sendiri adalah ada singgungan untuk menjelaskan tentang human strength atau subjective well-being. Itu keren banget menurut saya untuk apa ya, setiap manusia itu harusnya punya sisi itu. Ada sisi apa ya, SWB, kayak ya subjective well-being itu subjective tadi. Well-being. Tentang apa ya, manusia itu harus apa ya, sejahtera, harus ya kamu harus apa ya, bahwasanya menjadi orang yang sejahtera, berdikari ya kamu sendiri. Human strength juga itu tentang orang-orang yang gimana sih bisa menjadi orang yang luar biasa dengan era yang sekarang ya, disrupsi kalau ya disebutnya ya kayak gitu sih. Apalagi yang apa ya, di Bekasi, di banyak lah apa namanya, kayak yang kerja itu loh, open kerja apa sih yang rebutan kerja itu loh, kok jadi lupa saya. Joper, betul sekali, joper kayak gitu-gitu. Nah itu yang apa ya, istilahnya ya cukup apa ya, istilahnya kalau orang punya itu bisa lebih punya nilai untuk nggak menyalahkan tentang apa ya, penyelenggara atau jofernya atau kerjanya sendiri, karena ada banyak cara untuk membuat apa ya, nggak selalu tentang kita harus bekerja sih, tapi tentang gimana kita bisa survive dari cara dunia ini bekerja gitu sih. Nggak harus kerja ya, jadi kayak konten kreator bisa, tentang jual apa namanya, produk digital bisa, tentang apa yang dia miliki. Kalau nggak punya apa-apa ya silakan apa ya, pantaskan diri untuk belajar, untuk menambah skill dan lain sebagainya gitu. Itu keren sih ya, itu salah satu saran saya tentang mempelajari atau tahu tentang subjective well-being sama human strength. Mas Adam, kalau kita bicara soal fasilitator nih, siapa yang paling relevan menjadi fasilitator bagi karyawan masing-masing begitu ya, untuk apa namanya, fasilitasi pencarian makna tadi itu, menumbuhkan apa namanya, aspek spiritualitas di tempat kerja itu. Apakah itu cukup di divisi HR atau nggak bisa nih yang lebih intens itu adalah ke ini apa, atasan-atasan langsungnya gimana? Kalau yang pasti itu ada atasan, tapi saya cuma nggak membatasi tentang atasan, tapi carilah orang yang wibawa bijaksana, yang istilahnya kalau dilihat salahnya itu lebih sedikit. Artinya apa yang ia sampaikan itu bisa menjadi apa ya, integrate untuk orang-orang yang kalau contoh nih membuat satu aja kesalahan, mungkin ketika ngomong apa itu jangan contoh jangan apa naruh barang sembarangan. Halah kamu aja naruhnya juga sembarangan. Nah, malah diserang balik gitu loh. Jadi kalau orang yang layak atau bisa jadi fasilitator ya orang yang memang apa ya bijak untuk menyikapi segalanya, dari dia bekerja, dari dia bersikap terhadap orang lain, dari dia apa ya istilahnya kayak saya ingin menyinggung apa ya, hal yang paling umum orang lakukan, kayak contoh nih, ini paling mungkin saya akan diserang oleh perokok seluruh dunia ya. Karena ini saya sendiri perokok, cuman nggak yang aktif. Saya malah benci ketika orang yang merokoknya sembarangan. Bahkan saya perokok, saya benci orang merokok. Apa ya, asapnya gitu loh. Dan apalagi mereka yang buangnya sembarangan kayak gitu loh. Nah, artinya dia nggak menyikapi atau punya jiwa spiritual itu tadi. Bahwasanya dia tidak terhubung dengan alam, bahwa apa yang dia lakukan akan berdampak terhadap ya nggak cuma apa ya warungnya atau tempat yang dia buang sampahi. Ya kalau 1-2, kalau seluruh orang masyarakat berperilaku yang seperti itu nanti keluarnya banjir lah, itulah nyalain inilah itulah dan lain sebagainya, dampaknya nanti nyalur lah gitu. Pak Sofi, untuk pertanyaan yang sama, fasilitator terbaik apakah cukup di divisi HR atau atasan langsung? Tadi kalau Mas Adam lebih memilih cari orang yang bijak, berwibawa begitu di perusahaan, atau Mbak Sofi punya pandangan yang lain? Ya, kalau bicara soal manajemen kan tidak serta-merta leader. Ya leader memang
perlu memberi teladan. Gitu ya. Leader itu perlu mendorong agar karyawan juga bertumbuh spiritualitasnya gitu ya, supaya dia punya subjective well-being, spiritual well-being begitu. Tapi bicara soal manajemen berarti harus ada sistem. Nah, sistem ini berarti diberlakukan begitu. Nah, sistem diberlakukan berarti kita bicara soal corporate culture gitu ya. Kita bangun nih budaya perusahaan atau corporate organization yang itu sudah ada value-value gitu. Itu masuk dalam nilai-nilai perusahaannya itu terpampang gitu, supaya orang bisa melihat gitu, orang bisa baca gitu ya. Jadi itu divisualkan, tidak hanya sekedar memberi ruang untuk spiritnya tumbuh dalam peribadatan, dalam keberagamaan. Kemudian tadi ada value-value yang dijunjung tinggi, itu harus ditulis gitu. Harus tertulis harus ada visualnya. Bukan ditulis, harus ada visualnya. Gitu. Jadi orang masuk ke perusahaan itu bekerja dengan sebaik-baiknya itu adalah ibadah misalkan kayak gitu. Atau misalkan pelayanan terbaik pada Tuhan itu ketika kau memberikan pekerjaanmu dengan yang terbaik seperti itu. Ada nilai-nilai spirit atau soal kejujuran. Jujur itu bisa dibuat satu slogan apa gitu ya. Nah, itu harus dibuat semua orang bisa membaca bahkan hafal gitu. Bahkan divisualkan itu dengan gambar-gambar tertentu gitu ya. Misalkan saya pernah masuk di perusahaan Pokari itu spiritnya nilai-nilai filosofi Jepang. Nah, itu digambarkan dengan gambar-gambar gitu, gambar batu, gambar pohon gitu ya. Itu spirit yang sangat value itu menjadi satu istilahnya mancep gitu ya. Sudah masuk ke mindset gitu. Bukan sekedar itu tahu ada gitu, tapi hafal, akhirnya ingat, oh ya, kerja itu harus membangun harmonisasi di tempat kerja, nggak bikin ribut sama teman. Itu juga bagian dari spirit, contohnya seperti itu. Oke. Baik, dan kemudian kalau pertanyaannya adalah ini nih, bagaimana mengintegrasikan values dan juga purpose perusahaan dengan nilai-nilai personal karyawan? Ke Mas Adam dulu deh. Mengintegrasikannya dengan nilai-nilai karyawan ya. Oke, bentuk mengintegrasikannya salah satu contohnya ya, dengan yaitu membuat corporate culture yang mengarah ke sana pastinya. Karena kita nggak menutup maksudnya nggak mengesampingkan bahwa setiap perusahaan itu punya corporate culture yang berbeda-beda ya. Yang artinya mau dibentuk seperti apa nih perusahaan, mau dibawa ke mana nih kapalnya. Nah, kalau memang arahnya bahwasanya tadi kita ngomongin riset bahwa spiritual itu bisa mendukung tentang performan produktivitas dan lain sebagainya. Kalau memang meyakini bahwa bentuk tersebut atau nilai corporate value yang akan diarahkan ke sana bisa menumbuhkan perusahaan itu tersebut, ya silahkan diambil atau ambil corporate value yang lain tentang yang mungkin tentang kalau tadi menyinggung Jepang kaizen ya ada ya, ya itu kayak gitu sih. Jadi bermuara dari corporate value seperti itu sih. Oke. Menambahkan mungkin Mbak Sophie? Baik ya, jadi kita lihat situasinya. Kalau itu perusahaannya sudah lama berdiri, maka mau nggak mau si karyawan yang memilih, saya bisa masuk perusahaan ini cocok nggak dengan nilai-nilai di situ, budaya di situ, ya toh. Kayak yang disampaikan oleh Mas Adam tadi, kalau memang perusahaannya masih bisa mengulang kembali, merevisi kembali gitu. Merevisi kembali mana value-value yang itu bisa dirangkum. Gitu. Nah, tapi kalau yang sudah ada sekarang kan tinggal kita lihat, oh ini perusahaan ini cocok nggak sama saya. Karena ketika diwawancara untuk seleksi kerja, itu pun si pewawancara akan melihat ini karyawan nanti cocok nggak kalau dia akan
kerja itu ya, keseharian di tempat kerja dengan lingkungan seperti ini cocok nggak? Oke, Gitu. iya, Nah, paham. Tapi kalau mau membangun baru, biasanya yang sering ada edit-edit gitu ya. Edit-edit atau membangun kembali Corporate culture. corporate culture atau istilahnya itu meredesign. Ada ilmu baru tuh, redesign redesign organisasi gitu ya. Nah, itu baru merangkum kembali value-value gitu, istilahnya update gitu ya. Nah, itu bisa gitu. Nah, itu baru nanti dilihat merangkum dari value-value yang sudah. Nah, itu ada ahlinya itu. Jadi bagaimana meredesign organisasi supaya ujung-ujungnya adalah membangun produktivitas dan well-being karyawan. Gitu. Gitu. Oke. Ya, sebagai akhir dari diskusi ini, saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Mbak Sofi dulu. Mbak Sofi, bekerja dengan makna menumbuhkan spiritualitas di tempat kerja. Apa yang harus di-underline dari topik kita yang sudah kita diskusikan kurang lebih sejam ini, bagi mereka yang mungkin baru akan memulai membangun seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adam, baru membangun kondisi-kondisi di mana bisa menciptakan spiritualitas di tempat kerja. Apa yang harus Berarti ini sisi corporate-nya ya? Iya, corporate. Kalau dari sisi corporate, maka yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana mempekerjakan karyawan itu dengan memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar. Spiritualitas itu kebutuhan yang paling mendasar, tidak hanya sekedar gaji. Gitu. Supaya apa? Supaya dia punya kepuasan kerja dan akhirnya semakin produktif dan akhirnya semakin punya komitmen kuat untuk punya loyalitas di perusahaan itu. Itu ya, oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sofi Balgis, MPSI Psikolog, Ketua P2I Jawa Timur, sekaligus juga dosen di UINSA Surabaya. Saya ke Mas Adam. Apa closing statement dari topik kita hari ini, Mas Adam? Oke. Closingnya, saya punya istilahnya bukan saran sih, untuk refleksi aja sih buat setiap pendengar lah, masing-masing pendengar yang bekerja maupun lagi santai atau apapun itu. Bila mulai kehilangan arah terhadap mungkin pekerjaan atau apapun itu, silahkan termenung, nggak apa-apa termenung, dan maknai apa sih yang saat ini dan ke depan teman-teman rekan-rekan pendengar ingin capai atau lakukan, atau tujuannya apa secara moralitas ya, seperti itu sih Pak Adi. Oke, baik. Agenda-agenda MSI ada catatan? Kalau enggak kita lewatkan untuk minggu depan saja begitu. Oke. Oh, ada ya? Ada. Ini sejauh ini agenda yang kami lakukan ini ada tes psikologi dan rekrutmen, yang itu pasti ya, yang selalu dilakukan pada klien-klien kami, dan in-house training juga kita juga berjalan di bulan ini. Kemudian ada desain organisasi, membuat KPI dan WLA. Kemudian di 5 Juli ini besok berapa hari? 4 hari lagi. Ada TOT, Training of Trainer, Digital Marketing dan Manajemen SDM. Kemudian di 12 Juli ada Public Speaking, Pelayanan Prima dan Sekretaris Administrasi. Kemudian di tanggal 19 Juli ada juga di Public Relation, seperti itu. Kemudian untuk nanti informasinya bisa silakan hubungi 0811 34 05557. Ya. Itu nomor teleponnya, bisa menyelesaikan semuanya begitu ya. 0811 340 5557 ya. Iya. Nomor cantik. Nomor cantik. Baik, terima kasih banyak Mbak Sofi, matur nuwun ya. Ya, terima kasih Mas Adi. Sudah kali kedua hadir mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di sini. Iya. Sehat-sehat terus ya Mbak ya. Iya, amin. Oke, Mas Adam, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Sukses untuk Mas Adam, MSI juga gitu ya. Oke, kita ketemu lagi dalam talk show Solusi SDM minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa.